Pemirsa, seorang gadis asal Tiongkok menjadi korban penyekapan di sebuah hotel dekat Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten selama 2 hari. Bahkan korban mengaku sempat diperkosa yang diduga dilakukan oknum petugas keamanan bandara. Pemirsa, viral di media sosial, seorang warga negara Brasil diperkosa oleh oknum ojek online. Saudara, baru-baru ini publik dibuat miris dengan kisah pilu yang menimpa seorang remaja berusia 15 tahun di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Remaja yang tengah menjadi relawan banjir pada tahun 2022 yang lalu justru malah jadi korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh 11 orang pria. Yang membuat kasus ini makin memprihatinkan adalah di antara para pelaku ini adalah kepala desa, ada guru hingga polisi. Sosok yang seharusnya memberikan contoh baik bagi masyarakat. Indonesia masuk negara terkorup di antara negara G20. Transparansi Internasional merilis data terbaru yang menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia sebesar 34 poin dari skala 0 sampai dengan 100. Angka ini turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi ini turut menjatuhkan peringkat IPK Indonesia di tingkat global. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beragam. Tapi sayangnya, masih menghadapi berbagai tantangan yang membuat citranya di mata dunia internasional kurang positif. Masalah-masalah seperti tingginya angka korupsi, ketidakstabilan kondisi keamanan, dan perdagangan manusia sering menjadi sorotan utama dunia internasional. Di sini, mari kita telusuri lebih dalam mengenai reputasi buruk Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Didakwa korupsi menerima 44,5 miliar rupiah dari pungli di Kementerian Pertanian. Sejumlah fakta baru kasus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo muncul di persidangan. Termasuk dugaan aliran dana yang digunakan untuk keperluan istri, anak, hingga cucu Syahrul Yassin Limpo. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung ini terus mendalami kasus mega korupsi Tata Niaga Timah yang menjerat 21 tersangka. Salah satunya dengan menelusuri aliran dana dari rekening para tersangka. Kejaksaan Agung juga mengendus adanya tindak pidana pencucian uang di balik kasus rasuah Tata Niaga Timah. Korupsi saat ini menjadi salah satu masalah terbesar yang mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional. Transparansi Internasional dalam Indeks Persepsi Korupsi seringkali menempatkan Indonesia pada peringkat yang sangat memprihatinkan. Korupsi merajalela ini hampir terjadi di berbagai tingkat pemerintahan serta sektor swasta, yang tentu saja hal ini menghambat pembangunan serta bisa merugikan masyarakat luas. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat, total kasus perlindungan anak dari 2011 hingga 2020 sebanyak 42.565 kasus. Kasus tertinggi pertama terjadi pada 2014 dengan 5.066 kasus, kasus tertinggi kedua pada 2018 dengan 4.885 kasus, dan kasus tertinggi ketiga pada 2020 dengan 4.734 kasus. Dari data KPAI pada 2020, dari 4.734 pengaduan kasus anak, 1,86% atau sebanyak 88 kasus terkait trafficking dan eksploitasi. Sementara kasus perlindungan anak mencapai 16,37% atau 775 kasus. 18 wanita dari wilayah Jawa Timur dan sekitarnya ditemukan disekap dalam warung dan diduga akan dijual ke lokasi PSK Tretes dengan tarif 500 hingga 700 ribu sekali kencan. Many of the victims were said to be trafficked as maids, boat crew, or prostitutes. The United Nations says 100,000 up to 1 million people are sold into sex work or forced into labor every year in Indonesia. Kondisi keamanan yang tidak stabil juga menambah citra buruk Indonesia. Konflik bersenjata di beberapa daerah, aksi terorisme, dan tingginya tingkat kriminalitas membuat negara ini saat ini sering dipandang sebagai tempat yang kurang aman, baik penduduk lokal maupun para wisatawan asing. Aksi pembegalan sepeda motor di wilayah ibu kota Jakarta dan wilayah penyangga seperti Depok dan Tangerang yang kini marak terjadi telah menelan korban jiwa. Geng motor kembali berulah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini sekelompok geng motor menyerang warga yang berada di sebuah minimarket.
sekelompok geng motor di Tasikmalaya, Jawa Barat menyerang sejumlah pemuda yang sedang berada di sebuah minimarket di Jalan HZ Mustafa. Bolak-baliknya. Dari rekaman CCTV nampak anggota geng motor menyerang warga menggunakan batu dan kayu. Philip Mertens is a charter plane pilot who flew his aircraft into a remote airstrip in the Papuan Highlands only for his plane to be ambushed by a group of armed men. 12 months later, he is still being held by those pro-independence rebels in the jungles of Papua. The last images we saw of him were released around Christmas time. On the 12-month anniversary, New Zealand's Foreign Minister Winston Peters has reiterated that Mr Mertens must be immediately released, saying his continued detention serves the interests of no one. He says around Christmas time, Mr Mertens was able to speak with some family members to assure them that he is alive and well, and that the New Zealand government has been working with various Indonesian agencies to try and secure his release. Maraknya perdagangan manusia juga menjadi noda hitam lain dalam reputasi Indonesia. Angka perdagangan manusia, baik sebagai negara asal maupun sebagai negara transit, menciptakan krisis kemanusiaan yang mengundang perhatian dan kritik dari berbagai organisasi internasional. Dampak dari masalah-masalah ini begitu luas, bahkan Indonesia seringkali mendapat kritik-kritik tajam di forum-forum internasional. Hal ini pasti juga akan mempengaruhi hubungan diplomatik dan menghambat kerjasama internasional pada berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, serta pariwisata. Dan ini semua menggambarkan citra buruk Indonesia di dunia internasional. Namun saya yakin semua ini belum terlambat bila pemerintah punya komitmen untuk memperbaiki semuanya. Di sini pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah konkret serta sistematis. Dan menurut saya, berikut ini beberapa upaya yang harus dilakukan. Pemberantasan korupsi. Memperkuat KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini, kita semua tahu pemerintahan di era saat ini sengaja seperti ingin melemahkan KPK. Pada 17 September 2019, pengesahan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 oleh DPR dan pemerintah. Dan sejak saat itu, independensi KPK hilang. Lembaga ini akhirnya berada di bawah presiden. Dengan anggota Dewan Pengawas KPK dipilih langsung oleh kepala pemerintahan. Para penyidiknya pun menjadi aparatur sipil negara. Dan pengajuan Firly Bahuri sebagai calon ketua KPK di sini pun makin membuktikan pelemahan itu. Dia adalah jenderal polisi yang banyak melakukan pelanggaran etik saat dirinya menjabat Deputi Penindakan KPK selama periode 2018 hingga 2019. Revisi Undang-Undang KPK yang sekarang bukanlah upaya pertama melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Manuver politik sering dilakukan para elit yang kepentingannya terganggu KPK. Koruptor memang tak pernah kehabisan cara, mereka tak pernah kehabisan jurus. Berkali-kali mereka gagal, namun kali ini upaya itu semakin berbahaya dan sangat mungkin berhasil. Proses revisi Undang-Undang KPK kali ini cacat secara prosedural. Dilakukan diam-diam dan tersembunyi tanpa melibatkan KPK sama sekali, apalagi mendengarkan khalayak. Bahkan dengan gagah DPR mengatakan kami tidak butuh masukan publik. Semakin absurd ketika DPR memaksakan hari-hari terakhir masa tugasnya untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang KPK. Mereka yang kerap bersengketa, rutin bertengkar, terbiasa perang mulut, tiba-tiba serentak dan kompak berkata iya kepada revisi Undang-Undang KPK. Wajar jika kita curiga, terlalu kentara cara-cara kasar mereka. Calon pimpinan KPK yang bermasalah secara etika justru dipilih anggota dewan dengan suara bulat dan terbanyak. Kita menolak proses politik yang menggunakan format demokrasi namun sebenarnya untuk melindungi oligarki. Data menunjukkan, sampai Juni 2019, koruptor yang paling banyak ditangani KPK adalah anggota DPR di pusat dan daerah. Jumlahnya sampai 255 perkara. Tercatat ada 130 kepala daerah, 6 pimpinan partai politik, 27 kepala lembaga atau kementerian terjerat kasus korupsi. Kebanyakan merupakan politisi. Ketika KPK sulit dibeli, pilihannya adalah dikebiri. Mirisnya lagi, kali ini upaya itu seperti direstui Presiden Jokowi.
Ada banyak kesempatan yang dimiliki Presiden untuk menghentikan upaya pelemahan ini. Tapi kecewa yang akhirnya kita alami. Saat ini pimpinan KPK telah mengembalikan wewenang pemberantasan korupsi kepada Presiden RI. Beberapa pimpinan KPK juga telah mengundurkan diri. Masyarakat, kelompok profesional dan akademisi beramai-ramai membuat petisi. Dan inilah yang paling berbahaya dari korupsi, ketika rakyat tidak percaya pemimpinnya sendiri. Kita semua perlu bukti bahwa politik tidak abai dan tuli. Kita menuntut mereka yang dipilih dengan suara tidak berlagak lupa menggunakan mata dan telinga. Langit memang terlihat kian mendung, badai semakin kencang merundung. Basa-basi rasanya tidak diperlukan lagi. Krisis sudah jelas terpampang hari-hari ini. Mungkin saja kita memang akan kalah, tapi kita bukan pecundang yang pasrah, yang sudah gantung sepatu sebelum pertandingan, yang menunduk dalam-dalam sebelum peluit panjang. Kita tidak rela melempar handuk ke lantai, karena kita belum sudi melihat KPK terberai. Pemerintah menganggap KPK terlalu kuat, sehingga mengganggu pembangunan. Karena terlalu kuatnya KPK, akhirnya banyak program kepala daerah yang macet, karena gerak-gerik mereka selalu diawasi KPK. Dan yang bersamaan dengan digulirkannya perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK pun baru saja menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai tersangka korupsi proyek infrastruktur yang memakai dana otonomi khusus. Akibat perubahan undang-undang inilah, disinilah akhirnya banyak anggapan KPK bisa jadi senjata atau alat sandera bagi kekuasaan dan sangat rawan tebang pilih perkara-perkara korupsi. Di sini, pemerintah haruslah memperbaiki sistem hukum dan menegakkan aturan yang lebih ketat terhadap tindak pidana korupsi. Stabilitas keamanan. Pemerintah haruslah meningkatkan profesionalisme aparat keamanan, memperkuat intelijen, dan mempromosikan dialog-dialog damai untuk menyelesaikan konflik di daerah-daerah rawan. Perdagangan manusia. Di sini, pemerintah juga harus memperketat pengawasan perbatasan, meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya menanggulangi perdagangan manusia dan memberikan perlindungan serta rehabilitasi bagi para korban. Dan yang paling penting, pemerintah di sini harus lebih giat dan lebih gigih meminimalisir pengangguran, menciptakan banyak lapangan kerja bagi rakyatnya. Sebuah video memperlihatkan antrian panjang pelamar kerja di salah satu warung seblak. Menurut informasi, antrian panjang ini terjadi di kawasan Cimahi, Jawa Barat dan menjadi viral di media sosial. Tak hanya wanita, para laki-laki pun ikut mencari peruntungan dengan antri melamar. Mengutip @undercover.it, antrian mengular terjadi di salah satu kedai warung. Banyak pemuda dan pemudi menenteng surat lamaran kerja yang ditujukan ke salah satu pembuka lowongan kerja. Dalam video itu, terlihat antri panjang mengular para pelamar kerja tenteng map coklat. Diperkirakan ada lebih dari 100 orang yang mencari peruntungan di tempat tersebut. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk bangkit dan memperbaiki citranya di mata dunia internasional. Dengan komitmen yang kuat, tindakan yang nyata, dan kerjasama dari semua pihak, di sini bukan tidak mungkin Indonesia bisa kembali dihormati dan diakui sebagai negara yang berdaulat, aman dan adil. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Dan sampai jumpa dalam video-video kami berikutnya. Dan yang terpenting, mari kita dukung Indonesia untuk menuju perubahan yang positif.